Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz Bandi dengan NIM 24 100 234. Kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya untuk memenuhi tugas teknosisiopreneur. Menurutmu, apakah kita bisa punya gaya maksimal tapi minimum sampah? Coba bayangkan ini. Hari ini kamu upload foto OOTD di Instagram. Outfitnya keren, estetik, dan dapat banyak like. Tapi beberapa hari kemudian, kamu ngerasa baju itu udah pernah dipakai buat konten. Rasanya udah kurang menarik lagi buat dipakai. Akhirnya, kamu beli baju baru. Sekilas, ini mungkin kelihatan biasa aja. Tapi jika kebiasaan dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya bisa sangat besar loh. Di Indonesia, media sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku belanja anak muda. Menurut penelitian Julia et al. Tahun 2024, sekitar 66% transaksi e-commerce bahkan terjadi langsung melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Artinya, tren yang kita lihat dari layar ponsel seringkali langsung berubah menjadi keputusan membeli. Masalahnya, pola konsumsi ini mendorong perkembangan industri fast fashion. Industri ini memproduksi pakaian secara massal dengan harga murah dan tren yang berubah sangat cepat. Akibatnya, pakaian seringkali hanya digunakan beberapa kali sebelum akhirnya dibuang. Dampaknya tidak kecil. Penelitian dalam jurnal The Science of Total Environment 2024 menunjukkan bahwa industri fast fashion dapat menghasilkan emisi karbon hingga 11 kali lebih tinggi dibandingkan metode produksi pakaian konvensional. Selain itu, limbah tekstil dari pakaian bekas yang tidak terpakai terus menumpuk dan sulit terurai di lingkungan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita harus berhenti mengikuti tren fashion demi menyelamatkan lingkungan? Ya, jawabannya pasti tidak harus. Solusinya bukan menghentikan gaya hidup fashion, tapi mengubah cara kita mengonsumsinya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membangun platform digital thrifting terakurasi. Platform ini berfungsi sebagai aplikasi atau website yang memfasilitasi jual beli dan bahkan penyewaan kain bekas berkualitas yang telah melalui proses kurasi, mulai dari pembersihan, kelayakan pakai, hingga relevansi dengan tren fashion saat ini. Dengan sistem ini, pakaian tidak langsung menjadi sampah setelah digunakan, tetapi dapat digunakan kembali oleh orang lain. Menariknya, tren thrifting sebenarnya cukup populer di kalangan anak muda. Survei menunjukkan bahwa 49,4% anak muda di Indonesia pernah membeli produk fashion bekas. Artinya, pasar untuk solusi ini sebenarnya sudah ada. Dari sisi lingkungan, dampaknya juga sangat signifikan. Penggunaan pakaian second hand dapat mengurangi jejak emisi karbon hingga 90% dibandingkan dengan produksi pakaian baru. Namun, bukan hanya soal lingkungan. Bagi Gen Z, thrifting juga menawarkan sesuatu yang sangat penting, yaitu keunikan. Banyak pakaian thrifting memiliki desain vintage atau model yang sudah tidak lagi diproduksi secara massal. Ini membuat gaya seseorang lebih terlihat otentik dan berbeda dari tren fashion yang seragam. Dengan kata lain, thrifting memungkinkan kita untuk tampil tetap stylish tanpa harus terus-menerus membeli pakaian baru. Melalui pemanfaatan teknologi digital, platform thrifting yang terakurasi dapat menjadi ruang yang mempermudah gaya hidup fashion, peluang ekonomi, dan upaya pelestarian lingkungan dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kita Gen Z tidak harus memilih antara tampil fashionable atau peduli terhadap lingkungan. Kita bisa melakukan keduanya. Karena di masa depan, fashion yang paling keren bukan yang paling trendy, tapi yang paling bertanggung jawab. Jadi, kita bisa gaya maksimal, sampah minimal. Sekian video pendapat dari saya untuk memenuhi tugas Techno Sociopreneur.